Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lesi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video ini kita masih melanjutkan pembahasan soal OSN Fisika tingkat Kabupaten Kota tahun 2024. Dan sekarang kita masuk di soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini adalah materi usaha dan energi. Sini ada sebuah partikel bergerak menuruni bidang miring licin dari ketinggian R, kemudian melewati suatu permukaan kasar dengan koefisien gesekan kinetik 0,5 dan panjang L. Jadi yang lintasan mendatar ini terdapat gesekan, ini panjangnya L. Kemudian setelah melewati lintasan datar ini, dia memasuki lintasan berbentuk setengah lingkaran yang berjari-jari R. Kemudian partikel ketika berada di sini sudutnya theta terhadap vertikal itu eh, partikelnya itu lepas kontak dengan lintasan, artinya dia sudah eh, keluar dari lintasan setengah lingkaran ini. Nah, yang ditanyakan berapa besar eh, perbandingan panjang permukaan yang kasar yang ini dengan jari-jari lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk soal ini itu sebenarnya kemungkinan ada salah ketik ya di soal, karena kalau kita lihat eh, bunyi di soal dengan yang tampil di gambar itu berbeda. Jadi di soal itu dituliskan eh, partikelnya dilepaskan dari ketinggian R, sedangkan ketika melihat gambarnya di sini ada eh, 2R. Nah, kalaupun partikelnya tetap kita paksakan dilepaskan dari ketinggian R, misalnya bendanya dari sini, maka tidak mungkin partikel itu mencapai di sini. Tidak mungkin dia lebih tinggi dari posisi mula-mula, apalagi di sini ada gesekan dan ini lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi kita koreksi saja bunyi soalnya, kita sesuaikan dengan yang ada di gambar. Jadi untuk uh, ketinggian benda mula-mula itu berada pada ketinggian 2R, kemudian dilepaskan. Nah, lintasan miring ini itu licin. Sekarang jika kita meninjau gaya-gaya ketika partikel itu lepas landas di lintasan, maka gaya-gaya yang bekerja di sini, yang pertama itu ada gaya beratnya, mg. Kemudian kalau kita proyeksi ini ke searah dengan jari-jari, kita proyeksi ke sini. Berarti sudut yang ini sama dengan sudut theta ya. Jadi kalau sudutnya theta di sini, berarti di sini juga theta. Jadi kalau ini mg, berarti ini kalau di sini sudutnya theta, berarti ini mg cos theta. Kemudian ada juga gaya, karena dia bergeraknya berbentuk lingkaran, maka akan muncul gaya sentripetal keluar menjauhi pusat lintasan. Ini M P pangkat 2 per R. Kemudian karena dia berada pada lintasan, berarti ada juga gaya normal. Sini ada gaya normal, kita simbolkan dengan eh, N. Nah, karena partikelnya ini dia tidak bergerak dalam arah radial, tidak bergerak masuk maupun keluar,
Berarti total gaya dalam arah radial itu sama dengan 0. Jadi total gaya dalam arah radial itu sama dengan 0. Berarti total gaya dalam arah radial itu ada gaya sentripetal M V kuadrat per R, kemudian berlawan arah dengan mg cos theta dengan gaya normal sama dengan 0. Nah, untuk kasus benda lepas kontak dengan lintasan, jadi untuk lepas kontak dengan lintasan, berarti kalau lepas kontak itu berarti gaya normalnya itu sudah tidak ada. Gaya normal tidak ada, maka persamaan yang di atas itu bisa kita tuliskan menjadi M V kuadrat per R. Ini kita pindahkan saja ke sebelah kanan menjadi M G cos theta. Atau kecepatannya V sama dengan R-nya kita pindahkan, M-nya kita coret, berarti G kali R cos theta baru kita akar. Di akar dari G R cos theta. Jadi ketika benda lepas dari lintasan itu artinya sebenarnya benda ini tuh masih memiliki kecepatan. Cuma karena gaya arah radial yang masuk itu lebih besar dibandingkan dengan eh, arah percepatan tarikannya keluar, maka bendanya itu akan mulai lepas lepas kontak dengan lintasan. Sekarang kita tinjau dari segi energinya. Seandainya di lintasan L ini licin, tidak ada gaya gesekan, maka energi mekanik dari partikel yang mula-mula ada di sini, itu akan sama dengan energi mekaniknya di sini. Nah, energi mekanik awalnya itu cuma ada energi potensialnya, terus di titik akhir, di sini ada energi potensial, dan ada juga energi kinetiknya, karena masih memiliki kecepatan. Ini untuk kasus semua lintasannya itu licin. Namun ketika ada lintasan kasar, maka besar energi yang awalnya di sini itu tidak sama lagi dengan energi di titik akhir. Karena ada energi yang hilang akibat dari usaha gesekan. Jadi energi yang sampai di sini itu sudah berkurang akibat ada gesekan dari lintasan. Jadi kalau kita tinjau energinya, energi awalnya itu cuma energi potensial, berarti M dikali G kali ketinggiannya itu adalah 2R. Kemudian karena ada gaya gesekan, maka energi ini tuh dikurangi oleh usaha gesekan. Usaha gesekan. Kemudian di titik akhir di sini, ya, energinya itu ada energi potensial MGH dan ada juga energi kinetiknya seperdua M V kuadrat. Sekarang kita urai. Ini 2 M G kali R dikurang usaha dari gaya gesekan itu, ini F gaya gesekan dikali dengan besar perpindahannya. Perpindahannya itu adalah L. Nah, gaya gesekannya itu mu dikali dengan gaya normal. Gaya normal untuk benda yang pada bidang datar itu sama dengan gaya beratnya. Itu M dikali G, kemudian dikali dengan L. Sama dengan M dikali G, kemudian ketinggian di sini itu sama saya dengan ketinggian di sini sampai di pusat lintasan itu ketinggiannya R, kemudian ditambah lagi ke atas. Nah, tinggi ini dari pusat ke sini
Yang jari-jarinya R berarti kalau kita proyeksi ke sini, berarti yang ini itu adalah R cos theta. Berarti ketinggian partikel di sini ketika lepas kontak, hanya itu sama dengan R ditambah dengan R cos theta. Nah, sekarang kita eh, masukkan nilai H-nya. R ditambah dengan R cos theta ditambah setengah M. Nah, kecepatan partikel pada saat dia lepas kontak itu yang ini, akar G R cos theta dikuadrat, berarti G dikali R cos theta. Ya, dari sini kita bisa coret MG-nya. Jadi MG kita coret, berarti yang tersisa itu di sini 2R dikurang mu nilainya itu adalah 0,5 atau 1/2 L sama dengan R ditambah R cos theta. Cos theta itu nilainya 1/3. Jadi ini 1/3 ditambah setengah dikali dengan R dikali dengan 1/3. Nah, kita sederhanakan 2R dikurang setengah L sama dengan di sini R ditambah 1/3 R ditambah dengan 1/6. Ini bisa kita samakan penyebutnya. Penyebut 6. Berarti ini adalah R. Kalau ini penyebut 6 berarti ini jadi 2R. Yang ini jadi 6R. Jadi 2R dikurang setengah L sama dengan 6 ditambah 2 tambah 1 ini 9/6 R. 9/6 itu sama saja dengan 3/2 ya. 3/2 R. Kemudian kita pindahkan R-nya ke sebelah, atau bisa juga ini pindah ke kiri, 1/2 L-nya pindah ke kanan. Jadi 2R dikurang 3/2 R itu sama dengan 1/2 L. 2 dikurang 3/2 itu sama saja dengan 1/2 R sama dengan 1/2 L. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah perbandingan panjang permukaan kasar dengan jari-jari lingkar. Berarti L per R-nya yang dicari. Nah, dari sini kita peroleh bahwa L per R itu sama dengan 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah eh, 1. Atau untuk satu angka di belakang koma itu 1,0. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan satu pembahasan soal, dan soal-soal lain insya Allah kita akan bahas di video berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.